Ada kata-kata Allah itu. Asalmu dari mana? Mau kemana? Dan untuk siapa? Sekali lagi kuucapkan. Ada kata-kata Allah itu. Asalmu dari mana? Mau kemana? Dan untuk siapa? Baru bisa berkata lillahi ta'ala. Dua hal yang selalu kudengar. Nasionalisme dan lillahi ta'ala. Tapi yang terjadi seperti ini. Kenapa aku bicara kayak gini? Karena orang seperti Pak Amin Rais itu orang besar. Bagi bangsa ini. Jadi kalau tidak benar-benar akan bawa pengaruh besar buat yang mendengar. Dalam hidup ini sangat amat perlu yang namanya pendidikan. Dalam hidup ini sangat amat perlu yang namanya jabatan. Dalam hidup ini sangat amat perlu dengan yang namanya harta. Dalam hidup ini sangat amat perlu dengan yang namanya uang. Dalam hidup ini yang terpenting sangat amat perlu untuk beragama. Tapi penentu itu jadi baik atau buruk ini nawaitunya. Nawaitunya. Dan dari tiap niat kita ini disaksikan langsung oleh Allah. Sekali lagi kuucapkan buat siapapun yang mendengar. Dalam hidup ini sangat amat perlu yang namanya pendidikan. Dalam hidup ini sangat amat perlu dengan yang namanya jabatan. Dalam hidup ini sangat amat perlu dengan yang namanya harta. Dalam hidup ini sangat amat perlu dengan yang namanya uang. Yang terutama lagi dari tiap diri manusia sangat perlu dengan yang namanya agama. Sangat perlu beragama. Wajib adanya. Tapi penentu semua itu niat nawaitunya kita. Kemana dan untuk apa? Sehebat apapun kita berucap, serapi apapun kita berucap, semerdu apapun kita berucap, sebaik apapun kita berucap, sebaik apapun kita bertingkah laku, yang disaksikan oleh Allah langsung niat hati kita. Dan apa yang diniatkan hati kita itu yang kelak diantarkan Tuhan. Makanya kata Allah itu ada, sebiji pasir hatimu berbisik, aku mendengar dan menyaksikan. Dan akan kuantarkan niat yang sesungguhnya yang ada di hati hambaku. Kalau baik, baik akhirnya dia. Kalau buruk, buruk akhirnya dia. Makanya tanyakan dulu. Sekali lagi, bahasa pendek. Awal menentukan akhir.
bakal jadi hancur atau jadi bermanfaat, sudut pandang ini ditentukan oleh niat kita. Semua yang ada di sudut pandang ini kemana? Apakah murni karena Allah atau karena kepentingan pribadi masing-masing? Nanti terlihat akhir. Aku pun bukan asal ngomong. Aku tahu. Hanya saja hidupku tidak usil. Kalau usil, ku bongkar semua. Aku emang punya kemampuan untuk itu. Cuma kadang pusing. Yang ngelihat, kalau ngelihat yang seharusnya jadi tidak seharusnya. Kurang apa lagi hidup kita? Semua seakan-akan akan selamanya hidup ini. Selalu kita dengar, dimanapun ada bahasa hari akhir. Tapi pada prakteknya, seakan-akan dunia ini selamanya. Itulah yang namanya munafik. Sembarangan. Tidak masuk kan menjadi partai peserta 2024. Terus bilang kekuatan besar yang menghalang. Selalu seperti itu, the big power. Siapa lagi the big power? Kalau tidak karena menyaksikan carut marut yang terjadi saat ini, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar, tidak akan kubikin sudut pandang ini. Masih banyak pekerjaan lain kalau cuma untuk cari duit. Tapi karena terlalu bebas yang berbicara sembarangan, udah kayak anak SD, anak kecil semua. Dan semua yang berbicara itu, yang katanya mengerti agama, yang katanya berpendidikan, yang katanya nasionalisme. Sekali lagi kuucapkan, demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Kalau bukan karena carut marutnya yang terjadi saat ini, tidak akan gue bikin sudut pandang ini, demi Allah. Kalaupun harus celaka dengan membuat sudut pandang ini, karena berbicara seperti ini, lillahi ta'ala. Kesal aku. Dan Tuhan tahu niatku ini untuk apa. Sudah tidak pada seharusnya semua. Penuh dengan caci maki, penuh dengan mencela. Kita ini perang pribadi. Perang ke pribadi, benci ke pribadi. Bukan benci dengan kinerja. Kalau sudah benci dengan seseorang, sebaik apapun seseorang itu berbuat, tetap aja buruk di mata kita. Kita ini sudah perang pribadi. Makanya semuanya tidak seharusnya. Jadi carut marut lagi, jadi tambah kacau balau, karena semuanya bisa disaksikan itu.
kesal, yang begitu kesal. Orang-orang besar semua yang berbicara, yang harusnya kita ke orang-orang kecil nih diademin,